ini mah jika nama paru-paruna tuh kurang sempurna ya, paling kalau hidup juga kasihan nanti nyusahin doang. Oh gitu, jadi akhirnya kan dikasihin tuh si bayinya teh, dia bedah doang di rumah ya, dia makan di situ. Nah pas dia ngegigit gigitan yang pertama, pas dia makan tuh dia kayak kok enak banget gitu. Nah itu udah tuh terdetek kalau dia tuh akan menyerahkan kehidupannya. Kita tidak sendiri. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Kembali lagi dengan kita KTS. Kita tidak sendiri. Oke. Seperti biasa, kalau misalnya di video kita akan membahas satu entitas nih. Entitas ini itu punya ilmu yang pasti kayaknya sih terkenal ya. Rawa rontek. Kedengaran nggak? Rawa rontek. Rawa rontek. Jadi kita akan membahas tentang rawa rontek ya. Oke. Jadi, Bukan tentang rawa ronteknya ya, maksudnya tentang sosok yang punya ilmu rawa rontek. tentang sosok yang punya ilmu rawa rontek ya. Betul. Jadi, ayo kita terapkan adegan demi adegan dalam cerita ini di imajinasi kalian. Jadi sosok ini itu penunggu di salah satu kediaman temen Lu. ya gitu. Jadi dia tuh sering banget jahil ya, iseng gitu. Sosok ini itu beberapa kali itu sering menampakkan dirinya Sama orang rumah. iya sama rumah ataupun sama teman-teman lagi nih. Tapi dengan perwujudan yang nggak normal ya, maksudnya untuk ukuran perempuan dengan tinggi badan itu kalau misalnya dia mau ke ruangan lain itu dia harus ngebungkukin diri dia gitu loh. Saking tingginya. Cewek. Maksudnya cewek, manusia, dulunya manusia, terus dia orang Sunda kayak kita gini, tapi dia tuh tingginya tuh bisa sampai ngelebihin kusen pintu. Di rawa rontek ini tuh kebetulan ilmu untuk membela dirinya gitu ketika kalau gitu ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, maksudnya tuh dengan kejahatan ya, maksudnya orang mau ngebunuh dia tuh dia nggak mempan. Dia mau jangankan ngebunuh yang nusuk gitu ya. Terus kayak dia aja meninggal tuh harus terpisah gitu, potongan-potongan tubuhnya tuh harus terpisah. Jadi harus dipotong-potong dulu baru bisa meninggal. Betul, dan itu tuh nggak bisa di makam yang berdekatan dengan yang lainnya. Iya, jadi dia tuh harus agak berjarak gitu. Misalnya, dipisahin sendiri. Iya, misalnya nih si bagian kepala ada di sebelah sini, terus bagian tangan ada di kampung lain. Oh, gua kira dari jenazah lain, bukan? Enggak. Jadi badan dia ini harus terpisah gitu. Karena kenapa kalau misalnya masih satu gitu, masih nyatu, dia akan hidup lagi. Wow. Gitu. Karena yang kita bahas tuh adalah kisah apa sih yang terjadi itu sampai akhirnya sosok perempuan ini tuh bisa menjahili gitu ya, jahil ke manusia. Kalau ditanya mau ngapain sih jahil kayak gitu, jawabannya resep weh. Kayak gitu. Suka aja katanya. Iya, katanya suka. Sebelum itu namanya nggak bisa apa di akhir? Namanya kita panggilnya nama aslinya dia nggak mau sebut, tapi dia biasa dipanggil Nyi Denok. Mungkin itu panggilan dia semasa hidup ya. Jadi kita sebut aja si Nyi Denok ini tuh kurang lebih usianya tuh 50 tahun. Tapi kelihatannya umur 20 tahunan. Jadi awet muda banget. Karena ilmu juga. Tapi gue juga curiga sebenarnya kayaknya dia bukan 50 tahun. Jadi bisa jadi lebih, karena kan gini, makhluk-makhluk yang kayak gitu, itu tuh kita nggak bisa pegang omongannya banget sebenarnya. Karena mereka tuh kan ahli
tipu muslihat. Jadi kalau dia bilang 50 tahun gue iyain. Cuma gue rasa gitu ya, dengan di zaman itu dia mengaku di usia 1920, tahun 1920 itu dia sudah menjadi paraji. Paraji itu apa ya, yang suka membantu untuk melahirkan kali ya. Jadi kan sebelum gue bisa menceritakan gitu ya ke kalian tentang kehidupan apa sih gitu dari si entitas ini tuh, kita tuh ada diskusi kan, diskusi terus gue sempat selip-selipin kayak misalnya pada masa itu kolonial Belanda kan sudah banyak rumah sakit. Iya. Kenapa kamu nggak nggak mengedukasi warga gitu, masyarakat untuk datang aja ke rumah sakit gitu. Terus dia bilang, oh masyarakat lebih percaya sama saya dibanding sama orang-orang baru yang masih muda itu untuk mengerjakan kelahiran gitu ya, maksudnya melahirkan proses melahirkan, Persalinan. proses persalinan. Nah di situ gue langsung mikir kayaknya sih usianya lebih dari 50 tahun gitu. Soalnya pola pikirnya masih jauh gitu, untuk di zaman itu aja sebenarnya udah maju sih. Iya. Kesehatan tuh udah maju, tapi pola pikir dia tuh lumayan old school ya. Jadi menurut gue sih kayaknya lebih dari 100 tahun usianya. Cuman yang dia akui 50 tahun dan tampilannya 20 tahun. Tampilannya 20 tahun gitu. Tapi jadi kita bayangkan ya, saat dia berdiri itu sendi-sendi di tubuhnya tuh seakan-akan terpisah. Jadi kalau dia jalan tuh dia bunyi krek greg gitu. Kayak bunyi cit gitu. Kata yang emang meninggalnya di ini ya. Jadi si tulang-tulang ini tuh jadi kayak berbenturan gitu mungkin ya gitu ya. Jadi dia tuh berusaha untuk bisa namanya utuh lagi gitu. Dan dia tuh selalu bilang kalau misalnya satu bagian tubuh ini ada, aku nggak akan kayak gini. Jadi kebetulan yang hilang itu satu pergelangan tangan sebelah kiri yang nggak ada. Segini. Jadi ini tuh hilang gitu. Terus kenapa bisa setinggi itu gitu? Misalnya kenapa bisa lebih tinggi dari si kusen pintu? Karena si daging itu kan kalau misalnya orang meninggalnya normal-normal aja sih, pasti kan dia kayak mengering gitu ya. Jadi si bagian kulit daging itu kayak menyelimuti si bagian tulang gitu kan. Sedangkan dia itu karena punya ilmu, jadi proses pembusukannya tuh agak beda. Jadi dia tuh kayak memuai gitu badannya. Nah otomatis jadi lebih tinggi dari yang seharusnya gitu. Kita ngeliat gede banget. Tinggi ya, dan si pergelangan kakinya pun kan jadi jinjat-jinjit gini ya, karena dia nggak sempurna gitu kan. Jadi ya segitulah kurang lebih gitu. Nah beberapa kali dia sering ngejailin orang rumahnya, terus dengan cara kayak suara dia manggil nama yang punya rumah gitu. Misalnya namanya Sari gitu, kayak Sari gitu. Itu tuh berulang-ulang. Serem lagi. Terus ada adegan dimana dia tuh nongolin diri dia buat nyabut kayak kabel listrik gitu, dan kabel listriknya masih berayun setelah kejadian itu. Itu ada kayak gitu. Terus kayak perpindahan barang, misalnya nih lu naruh jepitan di sini, lu ngobrol sama gue, ini jepitan masih di sini, itu tuh geser ke sini. Itu tuh sering, yang kayak gitu tuh sering. Nah, seiseng itu dia sampai akhirnya gue notice nih, kayaknya asik buat diceritain ke kalian gitu. Jadi sebenarnya simpel sih kehidupan dia tuh, seorang paraji di lingkungan yang saat itu masih ada penjajahan Belanda, tapi dia bodo amat, dia nggak peduli sama penjajahan. Terus dia masih hidup dengan masyarakat Sunda pada umumnya dengan bahagia gitu ya.
tanpa harus kalau bahasa Sunda itu serumputan gitu sama penjajah juga enggak sih, dia tuh biasa aja. Bener-bener kalau misalnya dia lapar, dia kalau malas masak dia ke warung gitu buat makan. Sesimpel itu, senormal itu kehidupannya. Sampai di suatu saat ada anak kecil yang lari-lari ke rumah dia terus nggak pernah keluar lagi. Masuk ke rumah dia Dan nggak pernah keluar lagi. Si bocah ini tuh masuk ke rumah Nyi Denok, terus kita tuh bingung gitu, maksudnya mau ngetok rumah Nyi Denok, takutnya doi tersinggung, soalnya si Nyi Denok ini tuh dituakan di kampung itu, berarti kan bener ya, Nyi Denok itu bukan 50 tahun usianya gitu, sampai-sampai warga sekitar itu, nah udah gitu si Nyi Denok itu tuh keluar dari rumahnya, terus dia bilang, bade naraon di dia, dia diusir. Terus dia bilang, ya anak tadi ada yang masuk ke sini, kebetulan udah 2 hari nggak pulang, terakhir tuh ke sini, nggak ada, katanya Denok. Nggak ada, pokoknya nggak ada. Terus dipaksalah si Nyi Denok itu buat ngebuka pintunya. Akhirnya warga tuh ngedorong Nyi Denok, jatuhlah dia, dibukalah pintunya. Posisinya di ruang tamu nggak ada terjadi apa-apa, dia langsung geledah kamar juga nggak ada apa-apa, si bocil itu juga nggak ada di situ. Terus pas dia datang ke dapur ada potongan kuping manusia itu lagi ditalenan. Terus di situ warga langsung berasumsi gitu, masakan yang ada di kuali itu adalah si bocil itu. Gitu Gua kan. juga berasumsi gitu. Iya kan, karena si kuping ada di talenan. Iya. Gitu dengan pisaunya gitu. Nah si kuping ini tuh udah nggak ada darahnya lagi nih. Selayaknya kayak lu nyuci daging sapi. Darahnya kan cuma sedikit kan, maksudnya cuma merembes aja gitu. Nah terus si Denok tuh langsung ketawa-ketawa di situ, terus dia bilang, selama ini kalian itu nggak sadar gitu, kayak kehilangan anak-anak gitu, kayak anak-anak kecil tuh sama siapa gitu. Jadi dia tuh jadi Paraji tuh ternyata hanya kedok. Beneran sama dia itu teh? Dimakan untuk ilmu dia, tapi bukan ilmu rawa ronteknya. Untuk ilmu biar dia awet muda. Nah saat itu teh gini, dulu waktu pas awal dia punya ajian ini tuh harusnya bayi yang dia makan. Kalau bayi nggak perlu dimasak lagi karena kan dia masih lembut katanya, dagingnya masih manis, tulangnya juga masih bisa dikunyah. Jadi saya lebih suka makanan dari bayi katanya. Jadi gini, jadi bayi-bayi yang dia bilang, oh bayinya nggak selamat, oh bayinya meninggal, oh bayinya cacat, padahal nggak, bayi-bayi itu tuh dalam keadaan normal sebenarnya. Tapi dia cacatkan, dia bilang udah meninggal, dia bilang kurang ini, kurang itu segala macam. Dan itu tuh dia bawa pulang, dia bungkus, katanya saya aja nanti yang ngurusin pemakamannya. Makanya di kampung-kampung situ Nyi Denok ini tuh amat sangat dikenal karena berbudi luhur, berbaik hati. Karena iya, soalnya dia setiap ada yang melahirkan itu nggak pernah mau ngambil uangnya. Jadi kayak ikhlas membantu. Iya, terus kalau misalnya bayinya ini gagal tuh sama dia dikuburkan gitu. Jadi di belakang rumahnya tuh banyak nisan-nisan anak kecil yang ternyata tuh kosong, nggak ada isinya. Gila ya, nggak ada dia makan. Nah tulang belulang dan jeroan-jeroan dari si bayi ini tuh sama dia tuh dimasak sampai mengeluarkan minyak. Nah minyak ini tuh dipakai buat nyangsurin gitu, bahasa mijit apa ya maksudnya, pokoknya untuk mempermudah proses melahirkannya si ibu lah gitu pokoknya. Nah jadi diolesnya dengan minyak manusia itu. Dari manusia untuk manusia. Iya kayak gitu ya. Sebenarnya sih kita bisa sebut dia kanibal sih. Iya, kanibal gitu ya, sangat-sangat kanibal. Nah karena si Nyi Denok ini tuh sampai selalu ngerasa haus dan lapar gitu saat sekarang juga. Kayak dia tuh kalau ngobrol tuh kayak gitu. Terus kalau misalnya lagi ngobrol nih, ceritain dong tentang masa lalu gitu ya, kehidupan kamu di masa itu, dia selalu
gitu. Dia selalu kayak gitu gerakannya gitu. Terus gimana perbedaannya makan yang anak usia 5 tahun dan makan anak bayi? Terus dia bilang kalau anak kecil yang udah usia 5 tahun itu ada bau langunya, jadi harus dimasak dengan rempah. Dan itu nggak termasuk di ajiannya. Jadi jatuhnya dia hanya rindu kali ya makan manusia tuh. Akhirnya ya saat dia ketahuan, terus dia langsung diarak di kampung. Dia diarak di kampung, terus dia dipasung. Pasungnya itu kan pasung kaki ini, pasung kaki. Tapi beda nih. Kalau yang kalian lihat di film-film, pasungan kaki itu dia duduk posisinya. Kalau ini dia tuh jadi berdiri terbalik. Jadi si pasungan kaki itu ada di atas, kayak tiang. Iya. Kakinya dijepit, kepalanya di bawah. Dalam kejadian itu, warga kan marah, murka. Beberapa anak mereka dinyatakan meninggal, dinyatakan cacat, lalu si Nyi Denok itu mengurus untuk membunuh gitu. Kalau misalnya bener kayak gitu keadaannya, berarti kalau misalnya masih ada tuh anak saya udah berapa belas. Karena pada masa itu tuh kan orang-orang tuh di Indonesia itu banyak banget gitu anaknya. Iya. Nah saat kejadian itu ada satu bapak-bapak yang nusuk lehernya Nyi Denok dengan menggunakan kayak pisau gitu, pisau rumah biasa, tapi nggak mempan. Si pisaunya tuh malah kayak tang gitu bunyinya. Nggak nusuk, jadi kayak ngebalik gitu pisaunya. Jadi pas lagi gini tuh kayak gitu, kayak kecongkel gitu. Tapi nggak ada daging yang kecongkel sama sekali gitu kan. Nah di situ si Nyi Denok langsung ketawa, dia bilang gini, aku tuh punya rawa ronte. Mau kalian gimanain juga aku tuh nggak bisa mati gitu. Terus akhirnya tuh warga di situ langsung makin heboh, dibakar lah. Ternyata cuma kayak ngelatok-ngelatok aja kulitnya. Ya yang sekali gitu langsung bersih lagi. Kayak enggak sih, tapi tetap ada lukanya. Cuma bukan yang luka basah. Kan kalau luka bakar tuh kan basah dan lengket ya. Lukanya kayak gitu, misal jadi hitam, jadi koreng. Nah kayak gitu aja jadinya. Jadi kayak besot-besot aja gitu. Kayak luka-luka ringan gitu. Nah di situ si Nyi Denok itu selama proses pembakaran dia cuma ketawa gitu. Jadi kan posisinya rambutnya botak ya dari sanggul. Terus kata dia ya rambut bisa tumbuh lagi tapi nyawa enggak. Kata dia. Terus akhirnya diturunin kan dari si pasungan itu, diturunin tapi masih dalam keadaan dipasung dan dipasung di tengahan kampung gitu. Jadi dibiarin aja udah kayak gitu. Di tempat terbuka. Tempat terbuka gitu. Hujan kehujanan, panas kepanasan gitu. Dia bener-bener dibiarin tanpa makanan sedikit pun. Jadi kalau misalnya warga ngelempar makanan basi itu langsung ke dia. Dilemparin makanan basi lah, ada yang lempar batu, ngeludahin, dikencingin segala macam. Dia udah ngerasain tuh di situ. Nah di situ dia langsung dendam. Dia bilang ke gue kalau misalnya gue tuh kayak gini tuh bukan orang jahat sebenarnya, tapi untuk membela diri. Tapi karena ini ilmu setan, maka tidak ada yang bisa keluar dari ilmu itu. Jadi gini, jadi awal muasal nih kita tarik lagi ke belakang lagi nih, sebelum dia jadi sosok yang kita ceritain tadi. Orang biasa banget, sederhana, nggak menonjol dalam aspek apapun. Di situ dia tuh emang suka ngebantuin neneknya, neneknya tuh Paraji juga. Jadi karena ikut neneknya, jadi dia kayak yang sering ngeliatin gitu kan. Jadi dia tuh tugasnya ngambilin air panas, air anget gitu. Iya, asisten gitu. Iya, terus ngambil anduk-anduk gitu kayak kain-kain, kayak gitu-gitulah ya. Terus ngebantuin mandiin bayi yang baru lahir. Pokoknya sesimpel itulah kehidupan dia masa itu. Nah udah gitu, ada satu kejadian di mana si neneknya ini tuh ditendang sama bapak-bapak suami dari orang yang lagi ngelahirin. Gitu, kliennya lah, kita bilang kliennya ya lebih gampang. Nah si suami kliennya ini tuh nendang si neneknya sampai ke si neneknya tuh tersungkur turun ke pintu depan rumahnya. Kan jadi rumah-rumah zaman dulu tuh rumah panggung ya, rumah panggung. Terus si neneknya itu sampai jatuh dan akhirnya meninggal di tempat.
Karena kan udah tua, terus jatuh dari ketinggian, mungkin aja kepalanya terbentur atau gimana ya jadi meninggal. Nah di situ dia lagi megang bayi. Si Nyi Denok tuh lagi megang bayi waktu itu. Habis belum mandiin, malah baru mau ngemandiin gitu. Terus dia bingung kan, ini kenapa gitu. Terus si bapak-bapak itu bilang, buang aja bayinya. Kenapa coba? Karena anaknya perempuan. Si bapak ini tuh nggak mau anak perempuan, pengennya anak laki-laki. Jadi pada masa-masa jadul gitu ya, anak perempuan tuh sebegitu tidak diinginkan. Gitu, sangat-sangat jelek. Ya itulah lahirlah ya budaya-budaya patriarki yang membahana gitu di Indonesia gitu ya. Nah bukan cuma di Indonesia sih ya, rata-rata banyak yang kayak gitu. Nah udah gitu si anak perempuan ini tuh dibawa sama Nyi Denok dalam keadaan belum dimandiin, dan si ibunya juga gak ada yang ngurusin lukanya nggak sih, karena neneknya meninggal gitu kan. Nah, dia pulang terus dia taruh bayinya ke baskom gitu, terus dia manggil orang-orang buat ngurusin neneknya yang meninggal di rumah kliennya itu kan. Akhirnya dimandiin lah semuanya, si neneknya dimandiin, si bayi itu dimandiin berjejeran gitu, mayat dan orang yang baru lahir gitu kan. Jadi kayak yang gerbang masuk gerbang keluar gitu kan. Yang satu baru meninggal, yang satu baru lahir. Iya. Nah udah gitu udah beres tuh semuanya dimakamin, terus si bayi itu didiamin sama dia kan. Dia masak air putih pakai gula gitu buat ngasih makan si bayi yang itu kan. Nah udah gitu saat kejadian itu tuh ada kakek-kakek masuk ke rumahnya. Kakek-kakek masuk ke rumahnya, dia bilang gini, sakit hati nggak Nok? Sakit banget. Kalau misalnya punya ilmu ini, kalau kamu ngamalin ilmu ini terus dapet, gak akan ada lagi orang yang berani kayak gitu. Terus dia langsung kayak, ilmu apa? Gitu. Ini ajian ini. Jadi dari Pancasoma ya, kalau nggak salah Rawa Rontek itu dari kitab Pancasoma. Terus akhirnya si Nyi Denok ini tuh diajarin ilmu sama si kakek ini gitu untuk membela dirinya gitu ketika dapat klien-klien yang jahanam gitu kan. Soalnya si Nyi Denok ini tuh hidup berduaan aja sama neneknya. Jadi si kakek-kakek ini tuh kasihan kali ya ngelihat dia tuh anak bau kencur gitu. Jadi masih kecil, tinggal seorang diri gitu. Rumahnya juga nggak yang dekat sama warga yang lain gitu. Jadi dari satu rumah ke rumah lain tuh agak jauh gitu. Nah rumahnya Denok ini tuh bener-bener jauh banget gitu dari hama warga gitu. Jadi bener-bener diperhatiin sama si nenek itu kedepannya bakal kasihan gitu si Denok ini kalau misalnya nggak dititipin ilmu-ilmu kanuragan. Itu kan udah termasuk ilmu-ilmu kanuragan yang kayak gitu. Nah udah gitu mereka tuh ngadain ritual berbulan-bulan lamanya, bahkan bertahun-tahun sampai akhirnya dapat si Rawa Rontek ini. Jadi Rawa Rontek ini tuh didapati nggak gampang ya, maksudnya bukan yang seminggu lo bertapa terus jadi ada gitu si Rawa Ronteknya gitu. Nah dari kejadian itu si kakek-kakek itu bilang ini jangan dipakai aneh-aneh. Intinya si kakek-kakek ini tuh nggak pernah nyuruh si Denok itu untuk berbuat yang jelek ya. Hanya diajarkan itu tuh hanya untuk perlindungan diri. Nah udah tuh dia kerjain lah semua sampai di usia dia tuh lebih dari 17 tahun. Pokoknya dia udah jadi nyai lah gitu. Tadi kan panggilan Nok gitu aja kan. Akhirnya dia udah terkenal tuh sebagai paraji pengganti si neneknya itu. Satu kejadian tuh terus dia tuh ngurusin lahirannya nyai atau gundiknya dari seorang menir. Dia beresin tuh semuanya sampai si bayi percampuran darah ini udah bersih, cantik, wangi gitu ya. Dia serahkanlah ke keluarganya. Terus si menir itu nyolek pantatnya dia nih, dan dia tuh situ mikir kayak ya itu pelecehan, tapi dia tuh jadi kayak ngerasa pede gitu. Apakah aku secantik itu gitu kan. Akhirnya dia pulang dia taruh tasnya yang berisikan buat perabotan buat orang melahirkan. Terus dia langsung ngaca, dia langsung kayak emang iya secantik itu gitu. Tapi menurut penglihatan lo waktu itu cantik kan? Cantik emang. Cantik, kulitnya kuning langsat, hidungnya juga mancung gitu, cantik gitu. Badannya juga bahenol gitu ya. Nah udah gitu si nya itu jadi kayak terobsesi dengan keindahan fisik dia. Si Denok teh. Iya, jadi sangat terobsesi.
Jadi menanamkan, wah gue cantik, gue bisa. Iya, terus dari yang dia nggak pernah minum jamu, dia ngeracik jamu sendiri buat kesehatan badan dia, biar bugar, biar segar gitu. Terus dia bikin bedak sendiri, bikin perona pipi dan bibir sendiri gitu. Pokoknya dia jadi cantik, jadi menor segala macam, dan akhirnya di situ banyak bapak-bapak tuh jadi ngelirik kayak siapa tuh gitu, kok beda banget gitu. Terus dia cantik gitu, pakai wewangian gitu, pokoknya setiap dia jalan tuh udah wangi banget. Nah, pas dia ke pasar nih, dia tuh mau beli botol-botol buat jamu-jamunya dia. Jadi dia tuh kebanyakan bikin jamu nih, udah bingung mau ditaruh di mana gitu. Jadi dia tuh belakanglah ke pasar. Pas nyampe di sana terus dia bilang, botolnya buat apa? Buat jamu. Tukang jamu bukan, katanya. Paraji. Oh, kirain tukang jamu. Soalnya kok kayak menarik gitu. Rata-rata tuh kan yang jamu-jamu gitu kan suka menarik gitu ya. Terus enggak kok, bukan Paraji, baru kali ini gitu katanya ngelihat Paraji cantik gitu. Makin GR lah dia di situ ya, makin GR. Pokoknya itu berlalu bertahun-tahun. Sampai dia sadar kalau nggak ada lagi yang muji dia. Udah nggak ada lagi yang muji dia, kok nggak pernah kedengeran orang bilang gue cantik atau gimana gitu. Dia di situ bingung kan. Nah pas itu dia nyari-nyari tahu lagi nih, dia datang lagi ke rumah kakek-kakek yang ngasih rawa rontek ke dia. Dia bilang, ada nggak satu ajian di mana saya tuh secantik bakal cantik terus gitu, mau usia berapapun. Iya. Ada, dia bilang, tapi sulit. Sulitnya ya sesembahannya sulit karena harus manusia. Gitu. Dan dia tuh gak peduli, udah bodo amat gitu. Jadi udah gak apa-apa deh. Bisa gitu. katanya. Bisa gitu. Ya tapi kan ini harus bayi-bayi yang baru lahir. Oh ya kebetulan kan Paraji, kata dia. Cocok. Gampang lah itu, kata dia. Akhirnya udah tuh, kata si kakeknya gini, jangan ke saya, nanti kamu cari sendiri. Akhirnya si kakek itu bilang, nanti bakal dikasih tahu kalau misalnya cocok nih ilmunya buat kamu, nanti akan dikasih tahu tandanya lewat mimpi. Dapat nih tandanya lewat mimpi, dia harus kemananya, dia susuri jalan menuju bukit, menurunin lembah gitu kan ya. Terus akhirnya dia ketemu satu guanya bukan gua yang lebay kayak di film Susana gitu ya, maksudnya guanya gua biasa aja, gua kecil gitu, gua kecil. Terus dia di situ duduk, dia juga bingung mau ngapain. Akhirnya dia udahlah tiduran di situ sampai ketiduran. Pas dia bangun, dia keluar dari gua itu, posisinya tuh udah bukan di tempat yang dia awal datang. Jadi pohon-pohonnya itu udah nggak ada, jadi kayak lapang gitu. Dia di situ bingung, ini gimana? Ini di mana? Di situ ada yang ketawa-ketawa, terus ada yang main suling. Pas main suling dia bilang, ya selamat datang gitu. Kalau misalnya udah masuk ke sini, itu udah nggak bisa keluar lagi, kecuali perjanjiannya gini. Kalau misalnya ilmu ini bisa dipakai selamanya, kamu akan terus cantik gitu. Terus si Nyedenok tuh bilang, tapi kalau misalnya saya nanti harusnya udah tua gitu, di usia 70 tahun gitu, harusnya kan udah keriput, itu masih tetap cantik lagi apa enggak? Terus si kakaknya bilang, masih tetap di usia kamu sekarang, saat kamu lagi ngambil ilmu itu. 17 ya? Enggak, itu di usia 20-an. Oh, 20-an. Nah, di usia 20-an. Pokoknya 17 itu kan dia lagi ranom-ranomnya. Setelah itu kok udah nggak ada yang bilang dia cantik lagi. Dia jadi makin bingung gitu kan, makin kayak gelisah. Iya gitu, gimana. Nah, akhirnya dia bilang, oh yaudah nggak apa-apa, saya mau gitu. Tapi bisa nggak di usia segini tapi saya makin cantik lagi gitu. Ya itu kan kembali ke dirimu sendiri. Kamu yang merawat tubuhmu harusnya bagaimana? Oh yaudah, dengan cara bagaimana gitu bisa dapat ilmu itu? Mandi aja ke sini. Nah, itu kan di situ tuh ada kayak pertemuan dari dua arus sungai. Nah, dia mandi di tengah-tengahnya di situ. Nanti jangan pernah melek ya, katanya. Mau ada suara, mau ada yang teriak, mau ada yang manggil tuh jangan melek sama sekali. Akhirnya yaudah dia merem di situ. Kayak tapak gitu. Iya, tapi dia duduk ya kayak gitu aja, berdiri aja gini gitu, ngelawan arus gitu kan.
dia udah menggigil kedinginan gitu, kedinginan. Terus ada yang ketawa-ketawa, ada yang nangis, ada yang teriak segala macam. Dia berusaha buat jangan buka mata. Kalau buka mata semuanya itu akan berakhir tuh gak. Terus ada suara, buka sekarang matanya gitu, pakai bahasa Sunda gitu ya. Pas dia buka, udah di gua dia yang tadi. Terus dia ngerasa kayaknya oh udah kali nih, kayak gitu kali ilmunya udah beres nih gitu. Yang penting sajian-sajiannya tercukupi terus. Dia udah nyiapin sajian-sajian di rumah dia tiap waktu yang ditentukan lah gitu ya, sama mereka berdua lah gitu. Terus lama-lama nih setiap dia lagi ngurusin yang melahirkan tuh hasrat dia tuh jadi tinggi, kayak pengen makan gitu. Jadi ngeliat bayi itu tuh jadi kayak kok enak, lapar terus kok enak gitu. Jadi awalnya dia kayak enggak gitu, kasihan gitu. Lama-lama tuh kepikiran gitu di rumah tuh kayak aduh kayaknya enak ya kalau dikunyahnya kayak gini atau dicocol pakai sambal ini gitu. Akhirnya dia balik lagi dong ke rumah yang tadi tuh. Dia bilang, ini mah jika nama paru-paru tuh kurang sempurna ya, paling kalau hidup juga kasihan nanti nyusahin doang. Oh gitu. Jadi akhirnya kan dikasihin tuh si bayinya teh. Dia bedah dong di rumah ya, dia makan di situ. Nah pas dia gigitan yang pertama, nah itu udah tuh terdetek kalau dia tuh akan menyerahkan kehidupannya, menyerahkan tubuhnya, kehidupannya ke demit kan gitu kan, untuk perjanjian itu. Sadar sih dia gitu dengan apa yang udah dia lakuin gitu. Pas dia makan tuh dia kayak kok enak banget gitu. Nah jadi hasratnya untuk terus mencari tuh makin menggila, sangat-sangat makin menggila sampai ke di titik yaitu di cerita yang di awal tadi, dimana akhirnya ketahuan sampai udah bayinya udah nggak ada gitu, udah dicari-cari bayi itu udah susah. Terus masyarakat udah mulai percaya sama rumah sakit, percaya sama dokter, bidan dan perawat. Akhirnya dia kan agak tersingkir gitu ya. Nah akhirnya dia makanlah di anak-anak di usia 5 tahun gitu ya, sampai kita kembali lagi di posisi dia dipasung. Dipasung di tengah kampung gitu ya, tanpa ada naungan untuk dia bersandar sedikit pun, tanpa ada air segala macam, nggak ada pokoknya. Kalau makan pun ya makanan basi yang dilempar-lempar sama warga. Terus di situ dia bilang kalau misalnya nggak dibunuh, saya juga nggak mau hidup kayak gini. Jadi dia tuh minta diri dia dibunuh gitu. Terus akhirnya warga kan nggak redo ya, maksudnya ngotorin tangan mereka buat ngebunuh orang jahat kayak dia gitu. Akhirnya warga tuh ngelepasin anjingnya buat nyerang si Nyi Denok gitu ya. Tapi kayak dia punya ilmu, jadi dia kayak si anjing tuh jadi kayak makan dodol, tau gak lo? Kayak makan karet, gak bisa dimakan gitu, gak bisa kegigit gitu. Sampai bingung di situ warga. Akhirnya si Denok ini tuh dibuka dari pasungannya, terus diganti sama rantai, dicemplungin ke sumur. Terus sumurnya itu ditutup, jadi kayak jadi kayak dikubur hidup-hidup gitu ya. Terus beberapa hari kemudian tuh ada suara si Denok nih, ada yang lihat orang jadi satu orang ini tuh nggak ikut-ikutan buat ngeeksekusi si Denok, soalnya emang lagi nggak di rumah posisinya, jadi dia tuh nggak tahu dengan gosip-gosip yang terjadi di kampung itu. Ya dia tolongin lah si Denok. Kok bisa di situ, gitu ngapain gitu. Akhirnya ditolongin. Jadi posisi si sumur itu tuh bukan sumur yang air ya, sumurnya emang sumur kering. Terus warga juga nggak nutup pakai tanah ya. Definisi dikubur hidup-hidup tuh maksudnya bukan yang dia ditaruh di dalam sumur terus diuruk sama tanah gitu, enggak, cuma ditutup aja pakai papan. Ditutup aja biasa gitu. Nah, akhirnya diangkatlah ke atas, si Denoknya ketawa-ketawa di situ kan, kayak oh ya makasih gitu. Pas dia jalan, warga ngeliat lagi kan, ditariklah si Denok tuh di situ, terus dimasukin ke satu tempat penggilingan padi. Kayak apa ya, alatnya ini akhirnya dicongkel-congkelin sama warga. Terus Denok itu tuh ditidurin di atas papan,
kayak meja gitu, terus si alatnya itu disuruh jalan gitu. Disuruh jalan, jadi potongannya jadi kecil-kecil kan, jadi kecil-kecil. Jadi kayak gimana sih, muterin padi gitu, ngegiling gitu, ngegiling, jadi kecucuk-cucuk gitu kan, kecucuk. Terus si Denok tuh masih ketawa-ketawa aja dan nyatu lagi. Terus itu ada bapak-bapak, dia bilang ini rawa rontek, nggak bisa, ini harus dipisah-pisah. Jadi si Denok tuh masih ngamuk, masih ketawa, teriak, cengengesan, marah-marah, pokoknya campur jadi satu. Tapi badan dia tuh lagi dipotongin, tau nggak lu akhirnya, dengan doa-doa dari si bapak-bapak yang ngasih tahu kalau itu rawa rontek. Dipotongin satu-satu, terus yang satu dibawa sama siapa, yang satu dibawa sama siapa, sampai akhirnya tinggal kepala. Jadi kepalanya masih ngoceh, dalam keadaan ngoceh. Udah bisa gitu. Masih dalam keadaan ngoceh. Makanya dia tuh energinya sangat-sangat buruk ya, maksudnya. Makanya jahil gitu kan. Nah udah gitu pas dia dimakamin, si bapak-bapak ini tuh nggak bilang kalau makamnya ini tuh harus sejauh itu, Beda kampung gitu. Nah jadi semuanya tuh deket-deketan, kecuali satu telapak tangan, karena yang mau ngubur ini tuh lupa kalau dia tuh lagi bawa itu. Jadi ke bawah. Jadi gini istilahnya nih, lu tuh lagi datang di satu kejadian, ada apa sih? Ini Pang bawain ini, nanti kuburin ke situ ya, gitu. Oh gitu, tuh ya. Nah terus gue tuh pulang sama lu, misalnya gue pulang sama lu, ngobrol, lupa gue tuh mau ngapain gitu. Udah nyampe rumah, oh iya ini lupa nggak ditaruh, akhirnya dia kuburin lah di kampung dia tuh. Jadi yang bawa si telapak tangan yang sebelah kiri ini tuh nggak tahu kampungnya tuh di belah mana gitu. Nah itu makanya dia tuh nggak bisa jadi diri dia lagi, karena kan kepisah kan. Ya kayak gitulah ya keadaannya, kurang lebih sebrutal itu. Terus dia tuh masih seneng garuk-garuk gini, jadi kan kalau lagi komunikasi kan kadang suka nempel, kayak rasa nempel gitu, terus kalau garuk-garuk kayak gini. Katanya dulu juga rambut dia juga banyak kan, dia botak ya. Dulu juga rambut dia banyak, sekarang rambutnya jadinya kayak nambek-nambek gitu, jadi nggak yang semuanya tumbuh jadi panjang gitu, dikit-dikit gitu. Gue nggak bisa berkata-kata. Soalnya ini tuh ya bisa dibilang selain rawa ronteknya, kanibalnya juga amazed gitu ya, dengan korban yang sangat-sangat banyak. Ya pokoknya debak lah buat Denok. Kan dari awal udah pusing. Karena emang amat sangat neken ya, dan selama kita ngejelasin tuh kenapa gue kayak yang happy, karena dia ketawa terus kayak Ya yang ketawa gue yang pusing ini. Kata dia ya kayak mungkin bahasa kita tuh ya, sekeren itulah gue gitu. Sombongnya mah itulah gue, itulah kisah gue gitu. Soalnya emang dia tuh ya kayak gitu kan, dari awal dia belum punya ilmu aja dia kayak secantik gitu kan. Jadi ya kayak ketika dapat ilmu ya merasa makin tinggi gitu kan. Kalau sekarang sih ya kayak cuma garuk-garuk, terus kayak berusaha buat nyatuin lagi badan dia sambil ya jahil aja. Kalau gua yang pas dipotong-potong tapi kepalanya masih ngoceh. Ya kebayang ya, situ terus kayak gitu, dia ngeludah juga. Ya pokoknya saking bencinya gitu sama warga. Tapi dia juga sadar dia salah gitu. Tapi ya mau gimana lagi, udah terlanjur nyemplung gitu tuh. Gitu tuh. Dari yang warga nggak mau ngotorin tangannya sampai harus eksekusian kayak gitu. Soalnya kalau misalnya nggak dimatiin nih gitu si Denok nih, makin banyak lagi gitu korban. Iya betul. Makin banyak. Jadi tidak menyalahkan hukum ilmu si rawa rontek ya kalau gue, cuma ini tuh karena ajian atau ilmunya tuh berlapis. Iya. Si Denok ini kan berlapis dan semuanya tuh dipakai buat yang buruk. Gitu. Jadi kalau rawa rontek di sini itu beda banget sama si Pitung, dimana kalau si Pitung itu kan untuk menjaga tanah air. Iya. Jadi kalau Belanda macam-macam mau ngebunuh dia itu nggak bisa gitu, karena dia amat sangat begitu mencintai Batavia gitu. Pusing? Ya lumayan lah ya. Udah cukup ya video kali ini. Untuk episode kali ini, kalau menurut kalian itu gimana? Boleh ditulis di kolom komentar ya.
Kita langsung tutup aja kali ya. Tutup aja lah. Oke lah. Karena udah terlalu pusing. Udah gak kuat. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Bye. Bye.